Selamat pagi, kita mulai pertemuan kita ini, pertemuan secara virtual dengan membahas mengenai algoritma dan diagram alir. Kalau pada pertemuan sebelumnya sudah saya berikan penjelasan kepada Anda mengenai pemrograman itu apa dan masa depan pemrograman serta mengenai bahasa pemrograman. Hari ini kita akan mempelajari mengenai algoritma dan diagram alir. Nah, yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kecerdasan. Meskipun kita juga tahu beberapa hewan ternyata pada tingkat tertentu memiliki kecerdasan meskipun tidak setinggi manusia. Pada intinya, kecerdasan dasar adalah mencakup kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan membuat strategi untuk menangani berbagai situasi. Ini pasti Anda juga tahu, beberapa hewan juga kita bilang secara naluriah, tapi kita tidak tahu sebenarnya, belum tahu sebenarnya, mungkin harus didefinisikan kecerdasan itu bagi hewan seperti apa. Oke, kita kembali ke masalah kita. Contoh-contoh penyelesaian masalah yang nantinya akan diantarkan kepada Anda bahwa komputer itu juga sarana untuk memecahkan masalah pada akhirnya. Contoh 1, Anda sedang menyaksikan acara pada salah satu kanal televisi, misalnya bola ya, dan Anda ingin menyaksikan acara lain pada kanal televisi lainnya. Pada televisi sekarang ini tentu Anda perlu mengganti kanal, entah dengan remote atau dengan mendatangi televisinya dan mengubah channelnya, tapi mungkin juga suatu ketika hanya dengan menjentikkan jari atau menunjukkan jari satu ke channel 1 dan seterusnya, tergantung kemampuan pesawat televisinya. Aktivitas yang Anda lakukan adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah tadi. Cara menyelesaikan masalah berbeda-beda. Contoh kedua, suatu pagi seorang siswa siap untuk pergi ke sekolah tetapi dia belum mengambil buku-buku dan alat tulis yang diperlukan sesuai jadwal. Maka mengambil buku dan alat tulis adalah bentuk pemecahan masalah. Jika seorang bertanya kepada Anda jam berapa sekarang dan Anda bermaksud menjawab, maka melihat arloji, melihat waktu di arloji Anda adalah juga pemecahan masalah. Beberapa mahasiswa berencana untuk piknik bersama gitu ya. Mereka menghitung pengeluaran dan lalu iuran. Nah, itu juga bentuk pemecahan masalah. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa masalah adalah suatu kendala atau menghalang untuk mencapai sesuatu, dan pemecahan masalah adalah proses untuk menghilangkan kendala atau penghalang itu dengan melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan. Ya, kalau kita bicara secara filosofis ya, tidak semua masalah di dunia dapat diselesaikan. Itu salah tulis ya. Tidak semua masalah di dunia itu dapat diselesaikan. Dan memang bagi komputer pun juga ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Jika Anda dapat memecahkan masalah yang diberikan, maka Anda juga dapat menulis algoritma untuk itu. Algoritma itu apa? Prosedur atau kegiatan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma itu didefinisikan sebagai urutan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapat keluaran yang diinginkan dari masukan yang diberikan. Ini sudah bahasa komputer. Wikipedia itu salah satu ensiklopedia, mendefinisikan algoritma sebagai rumus atau serangkaian langkah untuk memecahkan masalah tertentu. Untuk menjadi algoritma, sekumpulan aturan harus tidak ambigu dan memiliki titik perhentian yang jelas. Jika kita mengambil definisi urutan aktivitas yang akan diproses untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan dari masukan yang diberikan sebagai definisi algoritma kita, maka beberapa hal dapat kita tegaskan. 1, mendapatkan keluaran yang ditentukan sangat penting setelah algoritma dijalankan.
Nggak ada keluaran berarti nggak jalan algoritma itu. Dua, kita akan mendapat keluaran hanya jika algoritma berhenti setelah waktu terbatas. Kalau algoritma tidak pernah berhenti, tidak akan ada penyelesaian. Ketiga, aktivitas dalam algoritma harus didefinisikan dengan jelas, dengan kata lain tidak ambigu. Kalau ambigu, kita tidak akan mendapat keluaran yang pasti. Sebelum menulis algoritma untuk suatu masalah, kita perlu mencari tahu apa masukan untuk algoritma itu dan apa keluaran yang diharapkan. Nah, tentu ada simbol-simbol, Anda sudah paham, plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, asterik untuk perkalian, ini pada komputer ya. Slash untuk pembagian, lalu ada tanda panah ke arah kiri itu untuk penugasan, operasi penugasan atau assignment. Contoh-contoh algoritma ya, problem 1. Tentukan luas lingkaran dengan jari-jari R. Nah, kita tahu rumusnya sudah ya. Masukan ke algoritmanya adalah radius atau jari-jari lingkaran. Keluaran yang diharapkan adalah luas lingkaran. Algoritmanya baca atau masukkan radius atau jari-jari lingkaran R. Langkah 2, masukkan luas. Luas adalah Pi kali R kali R. Itu cara menghitung luas lingkaran. Langkah ketiganya, tampilkan luas lingkaran. Problem kedua, tuliskan algoritma untuk menilai dua bilangan dan hasil penjumlahannya. Masukkan algoritma, pertama adalah bil 1, itu bilangan 1. Lalu yang kedua adalah bil 2, itu bilangan yang kedua. Keluaran yang diharapkan adalah hasil penjumlahan dari bil 1 dan bil 2. Algoritmanya, kalau kita ingin membuat komputer mengerjakan itu, adalah langkah pertama tentu mulai bekerja. Langkah kedua, baca atau masukkan bilangan 1. Langkah ketiga, baca atau masukkan bilangan 2. Langkah keempat, buat satu variabel jumlah yang berisi jumlah dari bilangan 1 dan bilangan 2. Tampilkan variabel yang namanya jumlah. Lalu langkah ke-6-nya selesai. Problem 3, ubahlah temperatur dengan satuan Fahrenheit ke dalam satuan Celcius. Masukkan algoritmanya adalah temperatur dalam satuan Fahrenheit. Keluaran yang diharapkan adalah temperatur dalam satuan Celcius. Algoritmanya, langkah 1 mulai, langkah 2 baca atau masukkan nilai temperatur dalam Fahrenheit atau F. Langkah ketiga, ke dalam variabel C, berikan nilai dengan persamaan matematis 5/9 kali dalam kurung F min 32. Langkah 4, tampilkan temperatur dalam Celcius. Langkah kelima, selesai. Jadi rumus C sama dengan 5/9 kali F min 32 ini harus diketahui dulu tentu saja. Struktur kendali. Nah, kalau dalam algoritma untuk pemrograman komputer itu ada 3 struktur kendali utama. Nanti ada variasi-variasinya. Yang pertama adalah urutan atau sequence. Yang kedua adalah seleksi atau percabangan. Yang ketiga adalah perulangan atau loop, repetition. Nah, ketiga kendali itu juga sudah cukup untuk mengimplementasikan beragam jenis pemecahan masalah. Urutan atau sequence dicontohkan sebagai eksekusi perintah secara berurutan, satu demi satu perintah paling atas diikuti perintah di bawahnya dan seterusnya. Bila direalisasikan dalam diagram alir, urutan atau sequence instruksi dituliskan dalam bentuk kotak segi 4 pemrosesan. Percabangan merujuk pada keputusan biner, yang biner itu artinya dua alternatif, berdasarkan beberapa kondisi. Jika kondisinya benar, maka satu dari 2 cabang dieksekusi. Jika kondisinya salah, alternatif lain diambil. Percabangan seperti ini biasanya diwakili oleh konstruksi if then atau jika maka dalam kode semu atau pseudocode. Kadang-kadang kita pakai pseudocode karena tidak jelas bahasa programnya apa, tapi bahasa manusianya jelas.
Jika begini, maka jadinya begitu. Itu kode semu untuk if then. Dalam diagram alir, flowchart ini diwakili oleh simbol kotak keputusan berbentuk berlian, wajib gitu ya. Struktur kendali ini disebut juga dengan struktur seleksi. Nah, ini mungkin kalau diberi contoh Anda bisa lebih paham. Tuliskan algoritma untuk menemukan bilangan terbesar dari dua bilangan yang dimasukkan. Langkah 1, algoritma. Langkah 1, start. Langkah kedua, baca atau masukkan bilangan 1 dan diikuti bilangan 2. Langkah ketiga, jika bilangan 1 lebih besar daripada bilangan 2, maka bilangan besar sama dengan bil 1. Langkah 4, jika bil 2 lebih besar daripada bil 1, maka bil besar sama dengan bil 2. Langkah kelimanya, tampilkan bil besar. Pasti bil besar itu adalah bilangan yang lebih besar. Langkah ke-6-nya selesai, dan seterusnya. Itu ada beberapa problem yang nanti Anda bisa baca. Itu salah satu cara untuk menuliskan algoritma. Nah, algoritma itu biasanya juga dituliskan dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Itu sarana untuk mengkomunikasikan algoritma sebenarnya. Jadi flowchart itu dapat digunakan untuk merepresentasikan atau menggambarkan sebuah algoritma. Simbol flowchart ini yang umum ya, yang standarnya. Kotak seperti ini untuk proses, namanya simbol proses. Itu menunjukkan beragam operasi internal di dalam prosesor atau memori. Jadi proses itu seperti ini. Kalau meminta input-output, gambarnya seperti ini. Gambar berlian itu untuk pengambilan keputusan. Tapi keputusannya bersifat biner, ya atau tidak. Komputer juga memang, prosesor juga hanya bisa sebenarnya melakukan decision making dengan format biner. Konektor hanya berbentuk bulat, sementara proses yang sudah dilakukan tersendiri tinggal dipanggil itu, atau namanya subroutine itu, atau juga program-program untuk interupsi yang biasanya juga menggunakan subroutine, itu simbolnya segi 4 yang kiri kanannya ada tambahan garis vertikal. Terminal start atau stop menggunakan bentuk seperti kapsul ini, lalu aliran data atau perintah itu dengan tanda panah. Ujung panah menunjukkan arah aliran. Aturan umum untuk flowcharting, semua box pada flowchart itu disambungkan dengan panah, bukan hanya garis tanpa panah, nggak ada itu hubungan tanpa tanda panah. Simbol flowchart memiliki titik masuk di atas simbol tanpa ada titik masuk di simbol yang di atas lagi, jadi hanya satu. Hanya ada satu entry point-nya itu satu, exit point-nya itu juga satu, kecuali kalau pada simbol yang keputusan, karena keputusan tadi kan biner, input satu, entry point satu, tetapi output-nya dua, yaitu apabila ya dan apabila tidak. Simbol keputusan memiliki dua exit point, titik keluar, yang dapat berada pada sisi-sisinya, karena tadi kan bentuknya adalah wajib, bisa sisi-sisinya, tapi juga bisa di bawah dan salah satu sisinya. Nah, dan seterusnya nanti ini Anda baca. Nah, ini contoh tadi ya, cara menemukan atau menghitung luas lingkaran dengan radius R. Radiusnya R. Tadi diberi contoh algoritma yang dengan pseudocode atau dengan kata-kata begitulah. Sekarang dengan simbol.
Start, Anda perhatikan simbol start yang dipakai. Lalu read R, baca atau masukkan nilai R. Anda lihat bentuknya. Lalu proses menghitung itu dengan segi 4. Area atau luas sama dengan 3,14 kali R kali R. Lalu print area, cetak area, tentu tidak harus membayangkan ini dicetak di printer ya, tapi bisa juga ditampilkan di dalam layar monitor. Lalu N. Anda lihat bahwa start tidak memiliki entry point karena dia berawal, tapi mempunyai satu exit point, demikian juga read, dan seterusnya. Ini tidak ada yang dua, semua satu. Ini contoh untuk mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Ini untuk mendapatkan jumlah dari dua bilangan yang dimasukkan. Nah, ini yang menggunakan keputusan ya. Dimulai dengan ini kan menemukan bilangan lebih besar di antara dua bilangan. Mulai dengan start, bilangan A dan B-nya dimasukkan. Apakah A lebih besar daripada B, gitu ya. Bila iya, maka berarti yang dicetak adalah A. Selesai. Bila hasilnya adalah salah, artinya apakah A lebih besar dari B? Kalau salah kan berarti B yang besar, maka B-nya besar. Ini juga sebenarnya ada ketidaktepatan menulis ini ya. N-nya mestinya ada di dua tempat N, jadi tidak satu karena N itu hanya bisa mendapat satu entry point. Tapi logikanya memang ini kan hanya salah satu yang kepake, yaitu tidak mungkin jika A lebih besar daripada B itu tidak mungkin salah atau benar sekaligus, yaitu salah atau benar kan begitu. Kalau sama, nah yang belum ada adalah bagaimana bila A sama dengan B, maka apakah error atau apa itu tergantung dari kemauan perintahnya seperti apa. Ini contoh yang ada looping kembali ke titik tertentu. Ini juga cara penulisan yang masih belum tepat. Mestinya di sini ada tanda lingkaran, tempat titik untuk pertemuan di antara panah-panah ini. Ya, nanti kita akan betulkan. Anda perlu tahu bahwa ini salah. Salah itu artinya tidak sesuai dengan standar seharusnya. Itu materi kita sebenarnya. Ada banyak materi lain yang Anda googling saja mengenai flowcharting. Ada banyak itu, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya, nanti coba diperhatikan kesalahan penulisan. Sebetulnya sih karena ini adalah cara komunikasi ya. Kalau sesuai standar komunikasinya tentu lebih mudah dipahami oleh pihak yang diajak berkomunikasi. Kalau tidak ya akan bisa menimbulkan makna yang berbeda. Jadi mulai saat ini kalau Anda membuat flowchart ya ikuti sajalah standar yang ada sehingga memudahkan komunikasi Anda dengan tim ketika harus membuat program bersama tim. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap sehat, sampai bertemu lagi. Selamat pagi.